tipsnya untuk bisa mengerjakan skripsi maupun tesis berbasis literatur review. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi banyak banget teman-teman di DM dan juga curhat tentang permasalahannya ketika mengerjakan skripsi yang literatur review. Dan sebenarnya untuk literatur review ini baru ada sekitar 2 tahun terakhir, terhitung sejak 2020 karena kondisinya pandemi dan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian di laboratorium maupun penelitian di lapang, maka ada suatu metode baru yaitu literatur review atau SLR, Systematic Literature Review. Nah, untuk literatur review sendiri sebenarnya bedanya apa sih dari penelitian yang biasanya? Nah, jadi kalau sebelumnya penelitian yang biasanya itu melakukan penelitian langsung ke lapang atau kalau nggak ke laboratorium. Jadi kita mengambil datanya secara langsung atau kita memperoleh data primer. Kemudian tetap harus ada data sekunder dari referensi, jurnal, buku, atau artikel ilmiah untuk mendukung data primer yang sudah kita dapat. Nah, tapi kalau di Systematic Literature Review itu benar-benar 100% datanya data sekunder semua. Jadi nggak ada data primer. Nah, kesulitannya adalah ketika kita mengerjakan literatur review, biasanya nih ya, dari pihak kampusnya itu menentukan secara kuantitas jumlah halamannya itu harus lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang penelitiannya langsung dapat data primer. Kenapa? Ya, karena kan kalau misalnya literatur review gampang nih, cuma nyari referensi aja. Nah, biasanya ada tuntutan kuantitas jumlah halaman. Kemudian juga ada tuntutan biasanya dari dosennya atau mungkin bahkan dari buku pedomannya, kayak jurnalnya harus jurnal terakreditasi Scopus atau jurnalnya cuma boleh jurnal internasional, nggak boleh kalau jurnal nasional, dan berbagai ketentuan yang lebih ketat lainnya. Nah, di sini aku akan memberikan 7 tips bagi teman-teman yang semester depan mungkin merencanakan untuk mengambil skripsi dan kebetulan ketentuan dari kampusnya skripsinya adalah literatur review, atau mungkin teman-teman sekarang udah skripsian tapi masih belum menentukan judul, maka wajib banget nonton video ini karena lebih baik tahu video ini dulu biar gak melakukan kesalahan saat mengerjakan literatur review. Oke, yang pertama adalah cari referensi dahulu sebelum menentukan judul. Nah, cuma biasanya nih ya, mahasiswa tuh nggak mau kalau misalnya nyari referensi dulu. Soalnya gini nih, misalnya ketika kita mengajukan judul ke dosen, kita kan nggak mungkin langsung ngajukan judul terus langsung di ACC. Mungkin beberapa dosen ada yang kayak gitu, terserah kamu aja judulnya. Nah, tapi beberapa dosen ada yang kalau mau ngajukan judul jangan cuma ngajukan 1 judul, tapi misalnya ngajukan 2 atau 3 judul, terus nanti saya akan pilih salah satu. Nah, kita pasti mikir kayak, ngapain sih aku nyari referensi dulu yang banyak? Misalnya aku ngajukan referensi judul yang A, nggak diterima, nyari lagi judul yang lain, nyari referensi lagi, oh bagus nih judulnya nih, terus udah itu ngajukan, belum di ACC lagi, kan lama-lama males ya. Nah, tapi gini, menurutku jauh lebih baik ketika kamu nyari referensi dulu, terus kamu yakin nih referensinya udah ada semua, baru kamu mengajukan judul. Kenapa? Karena gini, banyak banget yang curhat nih ya, baik skripsi maupun tesis yang literatur review. Jadi di awal dia ngerasa kayak, judul ini udah oke nih, atau kalau enggak dia lihat skripsinya kakak tingkat, terus dia ngerasa judul skripsi ini aku buat literatur review nih, atau kalau enggak aku tertarik nih sama judul ini, dia buat judulnya, terus udah itu ngajuin ke dosen, ternyata langsung di ACC, terus dia ngerasa referensinya banyak kok, terus ternyata pas ngerjakan referensinya nggak ada, bukan nggak ada sih, misalnya kayak di kampusnya menentukan minimum 30 jurnal internasional, ternyata ketika dicari jurnal internasional cuma ada 15. Ya bisa sih sampai 30, tapi itu harus dibantu sama jurnal nasional, kan nggak memenuhi ketentuan. Nah, itu bingung tuh kalau misalnya penelitiannya udah jalan kan, terus udah itu judul udah di ACC, mau balik lagi ke dosennya minta ganti judul juga nggak enak ya kan. Nah, jadi menurutku jauh lebih baik ketika kamu cari referensi dulu di awal. Emang kesannya kayak harus cari referensi banyak di awal, tapi sekali judul kamu di ACC, kamu nggak usah nyari referensi lagi. Jadi setelah judulnya di ACC, kamu udah bisa langsung mengerjakan literatur reviewnya, udah bisa langsung mengerjakan skripsi atau tesismu. Jadi nggak nunggu judulnya di ACC baru nyari jurnal lagi, kan nantinya juga pasti akan nyari jurnal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu judulnya yang spesifik tapi tidak terlalu sempit. Nah, jadi permasalahan selanjutnya adalah saat mengerjakan literatur review, kenapa sih susah banget nyari jurnalnya? Kayak misalnya ketentuan dari kampus jurnalnya 30 jurnal internasional, tapi kok cuma 15 jurnal internasional aja yang ada. Nah, mungkin salah satu permasalahannya adalah karena judul yang kamu ajukan itu terlalu sempit skupnya. Jadi
oke lah, buat judul itu harus spesifik, tapi nggak terlalu sempit juga. Kalau terlalu melebar nanti kamu harus mencari jurnal terlalu banyak gitu, karena ya semua bidang kamu teliti gitu ya, jangan sampai kayak gitu juga. Kalau misalnya untuk judul yang kayak gimana sih, judul yang terlalu luas, yang spesifik, sama yang terlalu sempit. Aku kasih contoh berdasarkan skripsiku. Nah, skripsiku ini emang skripsi yang penelitian biasa atau membuat data primer, bukan literatur review, tapi mari kita buat judulnya seperti literatur review nih. Nah, jadi misalnya contoh judulnya nih, pengaruh antimikroba terhadap mikroorganisme yang ada di nira tebu. Luas banget ya itu, luas banget. Mikroorganisme kan ada kapang, bakteri, kamir, banyak banget kan. Itu aja masih di breakdown lagi, misalnya kapangnya jenis apa, varietasnya apa. Nah, itu terlalu luas. Kalau kamu pakai judul yang seperti itu, biasanya nggak di ACC sama dosennya karena terlalu luas. Atau sekalipun di ACC, ini akan sangat mempersulit kamu saat mengerjakan pembahasan, karena kamu harus ngumpulin banyak banget jurnal untuk bisa mewakili semua mikroorganisme yang kamu pilih. Nah, terus kalau gitu judulnya kayak gimana dong? Nah, judul yang spesifik adalah misalnya pengaruh antimikroba terhadap bakteri di nira tebu. Itu udah lebih spesifik tuh, kamu cuma fokus ke bakteri aja, nggak perlu meneliti kamir, nggak perlu meneliti soal kapang. Udah. Tapi kalau misalnya yang spesifik, yang terlalu sempit itu kayak apa? Misalnya pengaruh antimikroba terhadap misalnya bakteri Lactobacillus cereus misalnya yang ada di nira tebu nih. Sempit banget gak sih? Ternyata kalau pas kamu cari nggak ada orang yang melakukan penelitian itu sebelumnya. Atau kalau nggak ada sih, tapi nggak sampai 30 jurnal. Atau kalau nggak, ternyata kamu salah memilih mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut ternyata nggak ada di nira tebu, tapi adanya misalnya di nira kelapa gitu. Ya nggak bisa digunakan akhirnya. Nah, jadi menurutku gunakanlah judul yang spesifik tapi masih bisa diluaskan dan gak terlalu melebar juga. Kalau kamu punya pertanyaan soal seperti apa sih contoh judulnya, kamu bisa komen di bawah ini. Terus cantumkan judul kamu apa, nanti aku akan bantu menjawab apakah judul tersebut udah oke, atau terlalu sempit, atau terlalu luas. Oke, yang nomor 3 adalah kalau kamu ngerasa udah nyari jurnal, udah jadi jurnal nih, dan kamu ngerasa oke nih jurnalnya, permasalahan hal lain yang harus kamu pertimbangkan adalah kamu harus baca buku pedoman. Nah, buku pedoman yang ada di kampus itu harus kamu lihat. Misalnya kayak ketentuannya 30 jurnal internasional, oh udah aman nih jurnal internasional 30. Tapi kamu lihat lagi untuk jurnalnya, apakah ada ketentuan dari kampus jurnalnya harus terakreditasi Scopus kah, atau harus terakreditasi Q1, Q2, Q3, Q4, atau nggak apa-apa bebas, yang penting jurnal internasional. Nah, kalau misalnya kampusnya baik hati nih ya, biasanya nggak apa-apa deh jurnal internasional, terserah mau terakreditasi Scopus atau enggak, pokoknya jurnal internasional gitu. Itu masih lebih gampang. Nah, aku pernah nemu kasus nih, itu jurnalnya emang dimintanya lumayan banyak sih, 50 jurnal, dan itu terakreditasi internasional Q1 sama Q2 aja. Jadi kalau jurnalnya bagus banget, ini spesifik, ini relevan, tapi Q3 atau Q4 nggak bisa dimasukin sebagai daftar 50 jurnal. Bisa dimasukin ke referensi, cuma namanya referensi pendukung, jadi nggak terhitung di 50 jurnal yang persyaratan skripsinya itu. Sayang banget ya. Ya ada juga yang kayak gitu, makanya kalau misalnya ngerjakan literatur review, sebelum menentukan judul nih, kamu lihat dulu ketentuan di buku pedomannya. Nah, terus udah itu yang harus diperhatikan juga adalah tahunnya. Nah, jadi gini, aku pernah nemu kasus si mahasiswa ini ngerjakan skripsi judulnya pengaruh A terhadap B. Kayak dari judulnya tuh, wah kayaknya simple nih, paling juga nyari referensi ada. Ketika googling, referensinya ada emang. Ternyata pas dicari, referensi tersebut itu diteliti sekitar tahun 1980 sampai tahun 2010. Setelah itu udah nggak ada lagi yang meneliti penelitian pengaruh A terhadap B tersebut. Terus antara 2010 sampai 2020 orang-orang meneliti apa? Orang-orang melakukan penelitian pengaruh B terhadap A. Jadi 10 tahun terakhir penelitiannya udah berubah arah, dan persyaratan di kampusnya adalah jurnalnya hanya boleh 10 tahun terakhir. Gimana tuh? Nah, jadi pastikan ketika kamu mengerjakan literatur review, lihat dulu buku pedomannya ya. Jadi mungkin dari dosennya oke-oke aja, tapi kalau misalnya pedoman dari kampusnya atau dari fakultasnya nggak mengizinkan, ya nggak akan bisa lulus juga sebagus apapun literatur review yang kamu buat. Kemudian
Poin selanjutnya adalah literatur review ini kalau menggunakan referensi ya. Referensi ini artinya dari original artikel atau dari data-data dari jurnal yang melakukan penelitian, ngambil data primer. Jadi bukan dari jurnal yang itu jurnal review juga. Jadi kamu nge-review jurnal review, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau namanya literatur review, misalnya diminta 30 jurnal, itu adalah jurnal yang penelitiannya data-data primer, bukan data sekunder. Ya, jadi bukan jurnal review di review lagi gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ketika cari referensi harus ada keterkaitan antara judul dengan referensi yang digunakan. Nah, biasanya ketika kita terburu-buru mencari judul di awal nih, ketika terburu-buru mencari jurnal ya, karena kan pengen judul itu cepet di ACC itu ya. Berasa kalau judul di ACC udah one step closer. Iya sih, cuma jangan sampai ketika kamu terburu-buru dapat judul, nantinya judul ini akan mempersulit kamu. Nah, jadi pastikan kamu mencari referensi itu sesuai atau relevan dengan judulnya. Kenapa? Karena kalau bisa kamu pengen penelitian tentang A gitu, terus udah itu aku cari keywordnya A aja, cari jurnal munculnya pasti banyak. Nah, tapi ketika kamu baca satu persatu, itu biasanya ya kelihatannya kayak oke nih, keywordnya ada, tapi ketika kita baca abstraknya dulu aja, ternyata abstraknya nggak sesuai nih. Misalnya kayak dari segi respondennya mungkin nggak sesuai, atau kalau nggak dari metode penelitiannya nggak sesuai, atau kalau nggak jumlah sampelnya nggak sesuai. Jadi akhirnya meskipun kesannya kayak kita dapat banyak jurnal dengan keyword yang relevan, ketika dicari satu-satu nggak ada yang sesuai gitu. Jadi menurutku luangkanlah waktu untuk nyari referensi dulu. Jadi kalau misalnya kebijakan dari kampusnya minimum dapat 30 jurnal, coba cari dulu 30 jurnal itu, dibaca dulu abstraknya, nggak usah baca semuanya. Kalau pengen cepet ya, nggak usah dibaca satu jurnal langsung, baca abstraknya aja. Kamu rasa oke ini abstraknya, udah nggak usah baca dulu keseluruhan. Oke, kemudian selanjutnya adalah ketika terpaksa nih ya, udah bagaimanapun caranya udah nyari jurnal kesana kemari, nyari di Google Scholar, Science Direct, PubMed dan lain-lain, nggak ketemu juga jurnalnya, dan mau ngusahain kayak gimana pun belum bisa memenuhi syarat nih. Hal yang kamu harus lakukan adalah datang ke dosen. Nah, biasanya nih ya, mahasiswa tuh takut banget datang ke dosen karena takutnya nanti aku dimarahin, masa judul udah di ACC tiba-tiba pengen ganti judul. Atau kalau enggak ngerasa kayak, deadline-nya sebentar lagi, gimana dong? Nanti kalau aku baru mau ganti judul sekarang pasti dimarahin sama dosennya. Dan kita ngerasa overthinking sendiri. Padahal sebenarnya gini, dosen itu gak tiba-tiba marah-marah sama kamu. Bisa aja sih marah-marah, tapi akan jauh lebih baik ketika kamu ngomongnya pertama baik-baik, kedua kamu jelasin alasannya. Kalau kamu tiba-tiba bilang, Pak mohon maaf saya pengen ganti judul, apakah bisa? Ya dosen akan bilang nggak bisa, kenapa kamu ganti judul gitu kan. Karena itu ketika ngomong sama dosen, misalnya via emailnya atau kalau nggak via chat, sampaikan dulu, Pak mohon maaf saya ingin begini-begini, sebutin dulu permasalahannya apa, habis itu baru kamu di bawah menyampaikan alasannya. Atau karena itu saya bermaksud untuk mengganti judul dari ini menjadi ini gitu. Jadi judulnya juga nggak usah berubah terlalu jauh kan. Ada poin yang saya kesulitan, misalnya karena referensi ini nggak ditemukan di tahun sekian, adanya penelitian ini di 20 tahun terakhir, tapi nggak ada kalau di 10 tahun terakhir. Karena itu saya pengen melakukan penelitian agak dirubah sedikit gitu. Coba sampaikan ke dosennya. Dari dosennya mungkin ada yang bilang oke, boleh silakan aja, atau juga saya sarankan begini, atau setidaknya dosen itu tahu gitu. Jadi nggak usah khawatir dulu. Kalau menurutku selama ini ya, aku ngadepin dosen dengan cara seperti itu berhasil. Nah, selanjutnya adalah kalau kamu merasa judul kamu udah oke, boleh nih ganti judul. Jadi kamu merasa dosennya baik kok, oke aja ganti judul, ya udah aku ganti judul nih. Terus ngerjain literatur review baru nyari 10 jurnal, kayaknya susah nih ya, udah deh aku ganti judul lagi. Terus udah itu ngerjain lagi, kayaknya susah nih, ganti judul lagi. Gak kayak gitu juga, karena kalau kayak gitu dosennya pasti akan maki-maki. Aku pernah kayak gitu soalnya, skripsi ganti judul sampai 7 kali. Ganti judul 7 kali. Ganti judul yang ke-7 itu dimaki-maki sama dosennya di depan laboratorium, dan semua mahasiswa lihat. Jadi sebaiknya hal itu gak usah dilakukan. Jadi kalau misalnya ganti judul, benar-benar udah dipertimbangin judul ini mau aku ganti, aku udah punya jurnalnya. Jadi kalau seandainya pun oke di ACC ganti judulnya, kamu udah gak usah ganti judul untuk ketiga, 4, 5 dan seterusnya lagi gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah kalau kamu sudah memperoleh judulnya, misalnya
dari segi judul udah oke, atau kalau enggak kamu akhirnya ganti judul dari ACC dan udah di tahap terakhir banget. Hal yang harus banget dipertimbangkan adalah apa yang kamu tulis di citasi, maka harus ada di daftar pustaka. Dan aku sering banget menemukan kasus ini baik di skripsi, tesis, maupun bahkan ya naskah yang sudah dipublikasikan sebagai jurnal. Itu tuh di citasi ada, ketika dicari di daftar pustaka nggak ada. Ini sebenarnya kesalahan besar sih dalam pengerjaan suatu naskah ilmiah, karena nggak boleh banget kayak gini. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat ini bisa terjadi? Pertama, karena referensinya banyak banget emang. Jadi ketika misalnya kita udah ngecekin semua, terus itu konsultasi ke dosen, ternyata ada yang direvisi, judul yang ini harus diganti nih, atau kalau nggak referensi yang ini harus dihapus, atau ada referensi baru yang ditambahkan supaya gantinya. Nah, ketika kita menghapus satu referensi dan mengganti dengan referensi yang baru, di citasi kita ganti, tapi di daftar pustaka lupa kita ganti. Terus kalau nggak kadang-kadang kita ngerevisi ulang balik nih, daftar pustaka lupa kita revisi. Nah, nanti pas dicari daftar pustaka itu nggak ketemu. Nah, ini masalahnya adalah teman-temanku banyak yang ketika menghadapi masalah ini baru ketahuannya sama dosen penguji ketika sidang. Terus dosen pengujinya mana galak lagi, mana ini di referensi kok nggak ada? Wah, panik kan? Oh, nggak ada ya? Mending kalau satu, ternyata ada 5, ada 10, pas dicari lagi nggak ada lagi, panik kan? Kalau panik, makanya sebisa mungkin dicek ulang sebelum sidang, atau kalau bisa sih sebelum konsultasi, jadi nggak nunggu di akhir-akhir mau sidang. Nah, terus udah itu juga cara termudah biar nggak usah ngecekin satu persatu adalah menggunakan reference tool. Karena kalau misalnya jurnalnya atau referensinya banyak banget, ngecekinnya itu sangat mudah, sangat capek, dan sangat bikin gampang banget lupa tadi udah sampai mana ya ngecekinnya. Nah, itu sering banget terjadi. Gini, waktu aku ngerjain tesis, referensiku itu untuk daftar pustaka aja, itu 15 lembar, itu baru referensinya doang. Bayangin aku ngecekin satu persatu sampai 15 lembar daftar pustaka, itu ngecekin di sini, oh ternyata nggak ada di citasi, kita hapus di citasi, tadi balik lagi ke dapus yang mana tadi ya? Udah ngecek sampai yang mana ya? Aku bingung banget tuh. Jadi lebih baik pakai reference tool. Reference toolnya berbayar apa enggak? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kalau gratis kamu bisa pakai Zotero, itu plugin yang ada di Word, terus juga ada EndNote, terus juga ada Mendeley. Nah, itu bisa kamu pakai secara gratis, atau bahkan biasanya beberapa kampus ya menyediakan langganan gratis, jadi yang bayarin kampus, bukan kamu bayarin sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau kamu pengen mendiskusikan tentang judul-judul apa aja yang kamu rencanain buat diajukan ke dosen, coba kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau misalnya emang udah oke nih judul spesifik nih, coba kamu ajukan. Dan kalau bisa di ACC, selamat mengerjakan literatur reviewnya. Terima kasih.